Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Segap di Haba Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Hari ini eksklusif nih bersama Akhinal Mahbub. Yes. Akhil Kiram. Ustadzuna. Bapak belum bapak, masih anak muda. Syakir Daulay. Assalamualaikum. Salam dari Binjai. Enggak. Apa kabar, Kir? Alhamdulillah baik. Ini mau ke Jogja ya? Iya, ini mau ke Jogja. Jam berapa? Jam 1-an ya, 2 jam lagi. 2 jam lagi mau ke Jogja, makanya tadi jam 9 janjinya ya. Ternyata datangnya jam setengah 12. Oke, alhamdulillah jazakallah khair bisa datang ke sini. Kir, ya Allah, adamallah ajrakum. Adamallah ajrakum. Al-Bagolillah ala Ustadz Amer. Iya. Itu luar biasa, kabar yang sangat mengejutkan untuk semua, khususnya Nur Mustafa ya. Iya. Karena memang lagi kan akhir-akhir hidup Amr kan di Nur Mustafa. Di Nur Mustafa, mengejutkan sekali itu. Ana tahu itu ternyata Kir. Ana tahu itu ketika ente posting Amer sakit. Aibasan posting. Ente posting, cuman tahu kritisnya kan bilang nggak tahu, kita tahu kritisnya nggak tahu. Yang pertama nge-up ke sosmed itu kan Syakir kan, setelah itu Habib, baru yang lain semua nge-up tuh pas dia sakit. Iya. Cepet sembuh ya kan. Cuman anak pikir itu sakit, karena memang anak taunya. Nah orang taunya kan sakit biasa kan. Sakit iya. Sedangkan Syakir waktu itu sama Habib Maghrib tuh udah, ya saya kira udah lemes aja, makanya kan saya kira jadi habis sholat maghrib ditelepon sama Zira, udah nangis tuh. Kenapa Amr kenapa? Oh udah gak enak tuh, Zira udah nangis kan. Flashback lu dah. Iya. Pertama gimana sih? Pertamanya maksudnya kan terakhir itu ketemu di malam minggu ada Taki Malik. Iya. Ya, ini kan ini dulu nih kronologi. Sebenarnya Amr tuh dari kritis sampai meninggal tuh nggak lama, Bib. Cuman dari maghrib sampai ke jam 1 malam aja gitu. Oh. Meninggal. Jadi pas habis sholat maghrib itu ini kenapa nih kan berkali-kali nelpon kan. Jadi akhirnya saya kira telepon balik. Kenapa Zir? Nangis dia. Bilang kenapa Amr kenapa gitu kan. Bang Amr Kir. Iya Amr kenapa gitu kan. Kita berusaha tenangin juga kan. Bang Amr muntah darah masuk ICU kritis tuh. Sore maghrib. Bang Amr kritis Kir. Muntah darah tadi masuk ICU. Wah. Tapi kita ngobrol ini gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Jadi sebenarnya juga saya kira juga kemarin kan bilang juga lah sama keluarga, sama istri juga. Ya izinlah gitu ya kan. Memang Amr nih jadi cerita, jadi contoh yang baik buat anak muda. Izin nyeritain dia, ngomongin kebaikan-kebaikan dia, gitu ya kan. Benar, bahkan itu disuruh kan sama Rasulullah. Ya, Udhkuru mahasina mautakum. Dan Udhkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di antara. Benar. Dan kenapa Syakir sebenarnya Syakir juga paling apa namanya paling anti juga sebenarnya kan, apalagi kontenin apa namanya orang kan mungkin ada yang berpikir wah nih kontenin orang meninggal banget, tapi enggak. Yang bikin Syakir kemudian ngomong gitu kan di TV atau di sosial media itu karena memang sebenarnya niatnya Amr gitu. Oh, Syakir tuh begini sebenarnya ya Syakir kan sebenarnya urusan banyak gitu. Cuman karena sahabat nih, jangan kan hidup lo mer mati lu masih gue bela gitu. Jadi sahabat sehidup semati, jadi mau hidup mau mati dia kita bela terus gitu. Dan Amr pernah bilang kalau gue mati gue pengen nama gue tetap hidup. Masya Allah. Gitu. Itulah yang bikin. Sebenarnya kayak kemarin hari pertama berduka, itu gak kuat tuh, diundang di TV kan. Tapi supaya orang tahu kebaikan-kebaikan Amr dan dicontoh sama anak muda,
Udah tuh Syakir kuatin deh diri Syakir buat datang tuh ke acara di TV itu. Diputerin lagi kan kenangan-kenangan sama dia. Wah nggak kuat. Tapi nggak boleh juga kan ntar kalau nangis di TV orang kan mikirnya oh lebay gimana. Tapi emang ya gimana Bib ya? Gimana nggak ngerasa kehilangan? Dulu kan Syakir ngerantau jauh dari orang tua gitu. Bahkan sebelum kenal Habib ya Syakir cerita apa-apa tuh kamar gitu. Kamar ya. Kamar karena kan jauh dari orang tua dulu ngerantau. Jadi apa-apa ceritanya ke Amer. Dulu juga tinggal lama sama Amer. Iya, lama dulu tinggal sama Amer tuh ada kali setahun tuh sebelum ketemu Habib. Jadi apa-apa semuanya ya ceritanya ke Amer gitu ya. Udah kayak keluarga karena dulu kan di Jakarta nggak punya keluarga gitu. Dan udah tuh. Akhirnya ini hari keberapa nih keempat ya, hari keempat ini ya alhamdulillah udah lumayan kuat lah buat ngomongin Amer gitu. Ya emang biar tahu kenapa Habib undang Syakir ke sini. Karena Habab Podcast ini pertama kali talent buka Syakir dan Amar serta istrinya. Jadi betul-betul sangat membekas banget. Iya, bintang tamu pertama Habab Podcast. Bintang tamu pertama Habab Podcast itu Syakir dan Amer. Nanti kita puterin kali Bebet di terakhir video ya, cuplikan kenangan-kenangan sama Amer waktu di Habab Podcast waktu itu. Belum ada ini masih di situ tuh. Jadi memang Ana sebenarnya cerita Ana. Sakit Amer tahu dari postingan Syakir, Ama dari postingan Habib Hasan. Karena pada waktu itu paginya jalan sama Habib Hasan, maulid di tempatnya Habib Muhsin bin Zaid. Kemudian Habib Hasan ke Bogor, Ana acara lagi sampai pulang rumah itu jam 8:30. Ana udah gak kuat, Ana tidur. Lihat-lihatnya itu pas buka handphone jam 6 lagi ngobrol sama istri. Jadi waktu salat subuh apa semua nggak buka handphone, pas buka handphone lagi biasa ngobrol sama istri, lihat juga dari detik Amer Azikro meninggal. Nggak percaya. Pertama yang anak telepon itu Habib Hasan. Jadi nggak telepon siapa-siapa yang belum Habib Hasan. Ini lagi ada deh. Ada itu pertama. Assalamualaikum Beb. Ini benar. Benar. Nanti tahu dari malam. Makanya tuh Syakir. Ini ngomong Syakir nih. Kaget anak. Udah nggak pakai panjang lebar. Antum mau berangkat nggak? Iya. Mau berangkat nggak? Mau. Yaudah anak jalan. Itu tuh luar biasanya Amer nih. Ini Amer luar biasa. Anak keluar dari rumah itu macet di Brigip. Aduh, Brigip. Macet. Anak telepon Habib Hasan, Bib kalau antum mau berangkat duluan, berangkat dah, anak macet nih. Enggak, anak lagi santai. Tungguin minum kopi dulu, tungguin Syakir juga. Itu sini aja. Ya udah. Sampai anak nyampe. Walaupun macet tuh, nyampe masih ngobrol sama Habib. Ya, Ana udah bilang Habib nih jenazah udah mau dibawa. Anak unjukin Bib ada video nih. Anak kan ada dapat kenal juga sama Ustadz Imron ya, itu yayasannya Azikro. Bib disolatin jam 8 nih, kita 7:30 masih di sini. Bagaimana urusannya? Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita sholatin di makomnya aja kata Habib Hasan. Tapi memang amat pengen mengini sholatin sama Habib Hasan kali ya. Yeah. Gitu. Pas bagian biasa aja, masa ketemu di jalan? Ketemu pas banget ambulan jenazahnya Amer lewat, seret langsung mobil kita. Luar biasa. Itu paling iya kalau enggak kan mobilnya sampai ujung. Tapi dibukain jalan tuh sama Amer. Amer pengen disolatin sama Habib Hasan. Itu jelas ketahuan. Luar biasa. Iya itu Bos. Dan termasuk wasiat Amer, kalau gua nggak ada duluan jagain Habib. Kok dia bisa wasiat begitu emang? Jadi dia sebulan sebelum meninggal emang udah banyak syaro dari guru-guru gitu. Dia juga udah mimpi ketemu abinya, apanya. Jadi udah sebulan itu ya dia udah firasatnya udah kenceng. Firasatul mukmin ya. Memang kalau orang mau meninggal dunia itu kadang kalau kata orang sekarang ngebekasin, tapi dia sendiri juga nggak tahu kalau dia ngomong tuh untuk membekasi, paham nggak? Itu begitu loh. Itu Amer begitu. Amer begitu. Makanya sebulan ini kan saya bilang, oh udah nikah jadi diem ya sekarang. Padahal diemnya mau meninggal. Diam kan biasanya kan kita ngebanyol bareng gitu. Berarti waktu kedatangan Taki Malik itu kan Amer ada tuh. Iya. Itu udah mayit berarti.
2 minggu kan? Iya dia udah diem terus tiba-tiba habis makan cuman bilang makasih akhir udah diajak ke sini gitu. Oh gitu. Terus lihat deh postingan dia terakhir di Taki Malik kayaknya ada simpen dia bilang makasih akhir udah diajak ke Taman Surga ini gitu. Maksudnya majelis kan. Siapanya nih? Amar nulis status. Oh. Yang terakhir nge-tag Syakir tuh, terakhir nge-tag Syakir di majelis. Makasih akhir udah apa mana coba HP Syakir. Amer. Yang ada ini. Iya nih ya. Ada terakhir. Cinta terbaik adalah saat kau mencintai seorang yang buat akhlakmu makin indah, jiwa makin damai, dan hatimu semakin bijak. Tuan Guru Habib Hasan bin Ja'far. Dia benar-benar mengidolakan Habib Hasan bin Ja'far. Iya dan nih mana ya? Jadi terakhir ke majelis juga. Yang pertama dia tiba-tiba nyamperin terus bilang makasih. Saya bilang apaan sih Mer kayak mau kemana aja saya bilang gitu. Saya bilang kayak gitu kayak mau kemana aja saya bilang. Nih status dia terakhir di majelis kan. Oh iya. Nalin nih sahabat aneh yang ngajak ke Taman Surga yang mulia ini. Semoga berkumpul kembali di surga nanti. Tuh. Gitu ya? Iya, semoga berkumpul kembali di surga. Udah tuh. Itu terakhir dia ngaji. Udah habis itu dia sakit. Terus dia ngirim video. Nah ini kan baru-baru nikah nih, pertama kali nikah nih. Diledekin sama dia ada cincinnya gitu kan. Nah pas akhirnya ketika berapa hari itu, terus nggak majelis kan, sakit, minta salamin ke Habib. Sakitnya itu kapan sih Mas? Sakitnya seminggu. Jadi dia ada Baru seminggu ini. Dia ada riwayat sakitnya sebelumnya? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada riwayat sakit? Nggak ada. Tapi ternyata kan ketika udah meninggal divonisnya ada liver dan infeksi paru-paru kan. Oh, ponisnya Ya ada. selama pengalaman Syakir sama Amr, infeksi paru-paru, ya mungkin Amr kan sekolah olahraga gitu ya kan, dan kadang ada tenis meja di depan rumahnya dan kamarnya tuh dingin banget ya emang. Dingin banget aslinya emang kenceng banget. Syakir aja kalau lagi nginep di tempat dia di kamar dia, Syakir matiin dulu aslinya kalau dia udah tidur. Saking dinginnya tuh. Terus entah angin atau apa ya kan. Terus liver ya. Kita tahu lagi liver tuh kan sebenarnya Dari Lampung, dari mah. lambung, pikiran yang tanggung jawab yang besar harus jadi pikiran ya kan. Ya kan kita tahu setelah Ustadz Arifin Ilham meninggal, Amr ya. hampir sebagian besar urusan-urusan dakwah, bisnis azikra semua kan pasti Amr ikut mikirin kan, mau nggak mau ikut mikirin, ikut ngurusin juga gitu. Jadi itu ya luar biasa. Nah ini Syakir sahabatan tuh dari zaman Ustadz Arifin Ilham masih ada. Masya Allah ya Syakir ya. Sampai Ustadz Arifin bilang baru kali ini nih Amr bawa maksudnya temennya sampai tidur di kamarnya berhari-hari gitu. Saya kira ada berapa bulan tuh tidur. Sampai iya kalau subuh dibangunin sama Ustadz Arifin Ilham gitu. Luar biasa. Gitu. Nah, pas waktu itu pas Zira nelpon Bang Amr kritis kata dia. Wah, udah tuh Syakir lemes ya kan, saking lemesnya. Firasat nggak enak. Iya, itu udah kenceng banget, rasanya nggak enak udah. Syakir ke kamar Habib. Oh, kamar Habib. Syakir ketok aja ya kan. Jarang banget tuh kan Syakir, maksudnya pasti janjian dulu kalau mau ketemu sama Habib kan. Takutnya Habib istirahat atau apa, tapi ini udah gak kuat nih kan. Syakir ketok, udah langsung buka. Kenapa Kir kata Amr kritis Bib. Saya diam aja kan. Habib kayak gak kaget gitu. Oh. Iya kita tungguin aja kata Habib. Iya kita tungguin aja. Bib doain nih biar sembuh lah gitu kan. Jangan dulu. Saking udah ada firasatnya waktu saya bilang jangan dulu gitu kan. Oh, Syakir bilang gitu jangan. Iya bilang gitu kan. Karena mungkin dengan Zira nangis dan bilang entah darah itu. Kata Habib ya kita nggak bisa ngelawan takdir. Kita lihat kalau emang takdirnya ini panjang umur. Kalau enggak ya udah berarti itu yang terbaik. Nggak lama lagi ngobrol kayak gitu sama Habib. Zira WhatsApp lagi tuh. Kir jantung Bang Amr berhenti. Itu pas Isya malam itu tuh. Ya Allah. Wah, itu pas Ana juga bingung. Ana juga waktu itu lemas.
Ya kan Zira juga apalagi gitu kan, kepukul banget. Ada nggak kuat, aduh. Mau ngomong apa nih gitu kan? Udah anak kasih hype aja Bib nih, semangatin aja nih gitu. Keluarganya Amr sama Zira gitu. Nah saya juga nggak tahu ngomong apa. Jantungnya berhenti gitu kan. Jantungnya berhenti. Ya Kir, terus sekarang gimana? Ini lagi dipompa gitu kan. Udah tuh akhirnya disemangatin sama Habib. Akhirnya nggak lama dipompa, kita basah udan, kita doain. Nah hidup lagi tuh jantungnya. Ada lagi. Masya Allah ya. Ada lagi tuh pas dibacain basah udan. Habis basah udan, kritis lagi. Udah tuh. Pas habis basah udan, saya kira kan ada acara di Bogor. Kira izin sama Habib, izin ada acara di Bogor sekalian, nanti mau jenguk Amir gitu. Nah itu habis acara, saya kan nggak pulang dulu tuh ke Jakarta. Firasat tuh kenceng banget tuh. Itu jam berapa? Itu jam 12 Malam. malam tuh selesai acara jam 12 malam. Wah, firasat udah kuat banget nih kan. Wah ini kayaknya Amir tengah-tengah malam nih gitu kan, nggak adanya gitu. Tapi udah begitu. Iya udah. Jangan dari gitu, dari dia yang ngirimin video maafin ya Kir gitu kan. Syakir. Yang viral maafin. Itu kan udah bukan dia banget gitu. Kayak abahnya banget ya. Iya, dia kan biasa yang Kir gitu Iya. kan. Mana sih? Gitu. Terus tiba-tiba udah kayak gitu. Itu kan 4 hari sebelum dia meninggal kan ngirim itu kan. Itu udah Syakir udah ngomong ke Amir, ke anak-anak buah Syakir. Mana Amir kayak meninggal muda nih anak gitu kan. Oh. Makanya Syakir langsung abis itu Syakir balas VN-nya. Nih Syakir buka dari chatan terakhir sama dia. Oh. Gimana tuh? Amr. Nih kan dia yang ngirim ini. Sahabatku Syakir, Oh. Nah, kan yang ini. doain. Di paru-paru gua ada masalah. Maafin kalau ada salah. Doain Kir ya. Semoga bisa ketemu lagi di Nurmus. Semoga kita bisa ketemu lagi di Nurmus. Iya. Bisik-bisik. Nah ini kan firasat sudah ada, tapi Syakir gedein aja hatinya gitu kan. Maksudnya Syakir juga gedein hati Syakir di sini. Kata saya apa jawabnya? Allah Amir, biar cepat sembuh. Insya Allah gak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gitu. Ampunin dosa itu, naikin derajat. Udah tuh kan. Ntar gue sampein kamu juga. Terus Syakir bilang, Mer nggak apa-apa gitu. Dan insya Allah nggak ada apa-apa karena Syakir feelingnya udah ada, wah ini mau ada apa-apa nih. Oh gitu. Makanya Syakir bilang kayak gitu, nggak ada apa-apa nih. Tuh, terus sebelumnya juga cuma bilang makasih ya Kir udah diajak sini, semoga Allah balas kebaikan ente. Gitu. Jadi dia udah ngerasain tuh ya. Menikmat. Kenapa terima kasih kan berarti dia merasa nikmat. Merasa enak. Iya, Merasa makanya bahagia. dulu tuh ketika Amr kehilangan abinya, dia diem aja tuh di rumah, sampai Syakir samperin kan ke rumah, alah main kayak apa kayak gitu kan. Akhir lagi pengen sendiri gini-gini. Saya bilang, ketemu guru gua, Sohib Abi lu juga, wah kayak Abi dah pokoknya persis gitu kan. Nggak ada Kir yang bisa sama kayak Abi kata dia gitu. Oh ini lebih-lebih. Saya bilang gitu kan. Pasti lu bakal ngerasa punya ayah lagi nih. Nggak mau dia. Akhirnya pas ngundang Habib Hasan, Syakir jogrokin aja tuh duduk berdua biar ngobrol. Syakir bilang, Beb nih Ahmad nih gitu kan. Udah tuh pas ngobrol, dia biasa aja. Cuman malamnya abinya langsung bilang, Oh. kasih mungkin. anak, makasih anak. Jadi habis itu dia yang udah lama gak mimpi Abi, habis datang Habib Hasan, baca maulid tuh di Azikro, malamnya langsung bilang makasih tuh abinya. Udah langsung dia. Datang tuh. Gue mukir Habib Hasan kata dia. Pas datang makin lagi kan disemangatin sama Habib, makin kuat lagi tuh dia, bangkit lagi tuh dia. Kan Habib tuh yang ngasih saran, datangin lagi tuh teman-temannya Abi gitu, jalin silaturahim baru kan dia baru tuh mau dari Gunung Sindur, masyarakat Gunung Sindur disentuh lagi sama dia bagi-bagi makan lagi ke masyarakat. Terus teman-temannya Abinya di ini lagi, itu dia baru punya semangat itu ketika habis ketemu Habib Hasan. Makanya dia makasihnya itu berkali-kali gitu. Jadi kayak punya spirit baru ya. Punya spirit baru dari Habib Ketika Hasan. Habib Hasan
datang dan dia datang ke Nur Mustafa, dia punya semangat baru jadinya. Kayak punya ayah baru. Kayak punya ayah baru. Ini juga Syakir waktu itu pas 10 Januari Syakir bilang tuh, Nah, semoga di umur 19 tahun ini gue bisa lihat lu nikah, haha gitu lah gitu kan. Apaan sih gitu dia? Benar kan umur 19 tahun nikah gitu kan. dia nikah ya. Iya benar. Jadi apa ya? Sahabatan tuh benar-benar dari Sebenarnya Syakir tuh pertama kali merasa kehilangan Amar tuh ketika dia nikah, Bib. oh gitu. Itu Syakir sebenarnya udah merasa kehilangan dia gitu, kayak separuh Amer udah nggak di Syakir gitu kan. Cuman untung ya Amer Amar terus istrinya juga nggak ribet kan, jadinya Syakir tetap bisa sahabatan, baru di situ sembuh lagi lah gitu. Tadinya pas nikah, Bib, kenapa sih Amer tadinya kan kalau Habib Hasan nggak izinin nikah, nggak nikah tuh Amer. Oh, Istrinya juga nunggu selesai kuliah dulu. Cuman Habib yang nyuruh buruan kan. oh gitu. Ternyata emang nggak lama habis nikah meninggal. Waktu itu saya bilang, Bib, kenapa sih diizinin? Saya kira ntar nggak bisa main lagi sama dia, nggak bisa cerita-cerita banyak lagi sama dia gitu. Ntar dulu kan masih seumuran juga. Seumuran ya saya. Umuran sama dia. Cuma tuaan dia berapa bulan gitu. Oh gitu. Kan ini dia 21 Desember ini baru 21. Satu. Sakir? Sekarang masih 20 kan. Saya kira mau 20 juga. Oh, Jadi saya waktu itu sempat bilang, jangan jangan kasih nikah gini ntar nggak bisa enak lagi saya kira apa sama dia gitu ya kan. Man kata Habib, udah biarin gitu kan. Ternyata benar, kalau dia nggak nikah tuh nggak ngerasain surga dunia duluan tuh. Iya, jadi biasa. waktu itu udah pernah ngerasa kehilangan Amr di pas Amr nikah. Tapi ya senang juga sih dia akhirnya nikah. Tapi benar-benar ngerasa kehilangan tuh pas meninggal. Kan dari Bogor tuh, ente ziarah. Itu gimana? Udah ada kabar? Nah, itu jadi terakhir pas di Habib, pas terakhir pulang acara jam 12 malam tuh kan firasat udah kuat. Karena sengaja nggak balik ke istana dulu, tuh nggak balik ke Jakarta dulu. Kayu keramat lu kali ya. Hati sebenarnya firasat udah kuat, cuman masih pengen gitu sama Amer. Gimana sih akhirnya? Ikhtiarnya doa. Coba ziarah ke Habib Abdullah bin Muhsin. Baru ngomong sama Habib Abdullah bin Muhsin, ya Allah berkahnya Habib Abdullah bin Muhsin Latos, ini Muhammad Amr Azikra bin Muhammad Arif Ilham. Ini langsung masuk. HP kan sampai di kantong tuh. Bilang Habib Abdullah bin Muhsin, ini Amr temen Syakir nih, bilang gitu kan. Doain. Pas ngomong doain, langsung bunyi tuh HP. Siapa? Zira. Oh, Zira istrinya bilang, "Kir Bang Amr pertama nelpon kan, nggak angkat kan, lagi ziarah." Pas saya lihat WhatsApp-nya lagi, "Kir Bang Amr meninggal dunia." Udah langsung doanya berubah, yang tadinya biar sembuh, doain berkah Allah bin Muhsin, biar husnul khotimah, biar diampunin dosanya, biar terima amal-amalnya, biar dikumpulin sama Rasulullah. Udah langsung, nggak lama Fatihah, Nabi Fanfa'na, udah langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Udah langsung ke rumah sakit. Jadi sakit tuh langsung ke ICU itu. Nah sebelum itu kan aku bilang protapnya ribet banget kan rumah sakit waktu itu kan, ada antigen apa. Gue mau ke rumah sakit gitu, berhenti depan IGD gitu, gue mau meluk Amer buat terakhir kali sih, bilang kan. Ini nggak bisa Kir, gini protapnya. Enggak, udah Bismillah nih gitu. Apa namanya? Kalau emang awal izinin gitu kan. Udah gue pengen meluk dia buat terakhir kali. Ternyata tuh IGD hilang tuh protap semua. Oh, Masya Allah. Iya kan? Ya, kita pakai siasat juga sih. Nah, parkirin set kan, mobilnya mobil ini kan. KZ. Iya, terus sana nyalain juga rotator polisinya. Jadi dia kira wah orang penting kali ini gitu kan. Udah anak turun langsung anak bilang sama satpamnya, keluarga saya ada yang meninggal di atas, tolong anterin. Anak ngomong juga tegas gitu kan. Wah, siapa? Kata dia, siapa? Udah langsung tuh ke atas. Nggak pakai ditanya antigen, nggak pakai ditanya apa segala macam. Langsung ke atas. Pas masuk ruang ICU-nya,
Wah itu suara tangisan keluarga udah kedengeran dulu tuh Ya Allah. dari koridor. Gitu kan. Makin lemes. Langsung pas buka pintu, Alvin nyamperin. Meluk kan ya udah saya peluk. Wah, itu dia ada kali lumayan lama tuh kan. Nangis tuh udah saya peluk. Oh, nangis sesuguhan ya. Ngajak kaki Amer udah cepet banget. Amer pula apa namanya pergi duluan apa segala macam. Udah akhirnya Ipin sabar gitu kan. Udah tuh pas Syakir masuk, mana Amernya? Pas Syakir masuk tuh ke ruangan dia, tirai dia kan Syakir buka. Syakir lihat tuh, udah diam begini udah pucat gitu makanya kan, udah pucat. Tapi senyum ya. Iya. Wah tapi ketika dimandiin kan dia senyum tuh katanya. Nah udah tuh pas Syakir pertama lihat, ya kita kan biasa ngelihat muka dia ketawa kan. Biasa kalau datang dia tuh langsung, yoi gitu kan. Langsung dia kan nyenengin kan anaknya kan. Pas ini diam dulu tuh saya kira diam. Baru duduk. Kira bersihin kan ada uminya nggak enak. Baru saya kira bersihin. Bangun Mar, bangun gitu. Kira kan. Bangun Mar, bangun. Masih diam tuh. Ya dia diam aja kan saya kira. Jadi kayak bercanda tapi memang pengen bangunin gitu ya. Iya kayak saya kira bercandain terakhir. Pas udah lama nggak dia jawab, Baru nangis. baru saya kira pegang kan mukanya, dingin kan. Udah di situ baru saya kira nunduk. Sedih waktu itu. Ya abis itu baru ya udah saya kira cium tuh keningnya. Wah itu dari situ saya kira kaget tuh. Apa? Wanginya kayak wangi kasturi. Wah sampai anak hirup Beb. Gitu sampai anak hirup. Wah katanya wangi banget nih kan. Wah di situ anak makin sedih tuh. Jadi yang biasa anak cuma tahu orang meninggal jasadnya wangi itu cuma di TV gitu kan. Anak kira cuma cerita-cerita biasa gitu. Wah itu anak ngalamin. Saksi hidup Ngalamin langsung. dan merasakan. Wangi itu kan. Wangi banget. Kayak gitu anak peluk. Baru anak bisikin. Dan dia tuh Masya Allah loh. Kenapa sih dia bisa karena emang akhlaknya sama kita tuh luar biasa lah. Ini ke ABD Store aja dia baru datang aja udah ngasih malu 1 dus. Anak tuh sempat khawatir juga dulu kan. Namanya orang belum terlalu ngerti Habaib kan terakhir gitu kan. Halo sunnah cuman nggak sama Habaib tuh nggak terlalu deket. Pas anak deketin apalagi Nurul Mustafa gitu kan. Wah Masya Allah gitu kan. Dari anak khawatir juga tuh. Takut dia ada muskil atau apa gitu. Kok gini gitu ya kan. Ternyata wah luar biasa akhlaknya. Ada titisan dari abahnya. Iya, wah ternyata kita mikir nggak ada apa-apanya sama cucu Nabi gitu. Cucu Nabi tuh mulia gitu. Kita yang butuh sama mereka. Anda langsung pesan kemarin nggak gini kesan. Anda bilang kemana ente Kir udah masuk nih dia udah ada hubungan nih sama Habib. Yang dia cerita Anda nih lagi galau, lagi pusing. Anda mau WhatsApp Habib Hasan. Baru WhatsApp, Habib Hasan video call. Gitu deh. Iya gitu. Video call. Wah, berarti Kir udah masuk dia. Tinggal tunggu ya ujian-ujiannya aja dah gitu kan. Alhamdulillah emang Muhammad Muhammad. Tapi emang Anda tuh sempat ini juga bang mer gitu kan. Oh enak, maksudnya ketemu guru gue saya bilang langsung dikasih enak, langsung dikasih lah. Kita dulu tuh kalau mau tahu keistimewaan Habib tuh harus perjuangan dulu gitu berapa tahun gitu. Dia langsung dikasih gitu. Talbisnya Habib Abdullah bin Muhsin Latos tuh namanya juga langsung dikasih gitu. Ternyata memang hadiah. Memang hadiah sebelum meninggal. Jadi emang guru tuh kalau guru itu tahu kadarnya murid. Oh ini begini. Jangan protes sama guru makanya. Tahu dia. Guru tahu mana yang terbaik buat anak muridnya. Udah tuh pas
Pas apa namanya terakhir itu Syakir bisikin telinganya, udah Masya Allah hair deh gitu kan, salamin sama Rasulullah gitu, Insya Allah berkahnya. Udah tuh baru Syakir Fatihah aulia dari Imam Muhajir sampai apa Allah bin Muhsin, Imam Fagi apa segala macam, Fatihah baru berbacain sholawat, baru baca bacaannya Umi tuh yang la ilaha illallah fi kulli lamhatin, ngelepasin itu. Udah. Habis itu baru Syakir langsung kayak ngomong secara hati gitu. Dulu kabarin Habib sono gue mau disolatin sama Habib, kayak dia ngomong gitu. Langsung Syakir tuh langsung tiba-tiba ngomong sama dia, oh iya Mir ya, lu mau disolatin sama Habib ya gitu. Gue balik dulu dah ya gitu. Udah balik dulu Syakir. Kayak ada bicara tapi Kayak ada bicara. Udah langsung Syakir pin izinnya. Ini tuh Habib tuh kecapean waktu itu. Aduh nih gimana nih cara bangunin Habib ya kan? Gak mungkin juga. Tahu kita kan Habib habis dakwah seharian tuh. Udah ya nah ya anu aja tuh. Pintu buka tutup krek. Bangun tuh akhirnya Habib subuh. Bangun subuh panggil ke kamar Habib. Meninggal. Iya Habib. Wah innalillahi gitu. Baru Habib cerita semua tuh yang gak Habib ceritain sebelumnya. Iya, Amr juga. Jadi Amr juga sebelum meninggal tuh, Masya Allah ya. Jadi sebelum meninggal tuh dibilang, Amr mimpi ketemu Rasulullah. Ini Rasulullah apa namanya ciri-cirinya begini bener nggak Habib? Amen yang ngomong sama Syakir. Habib, ini Habib yang ceritakan. Oh jadi Amen ngobrol sama Habib. Curhat gitu. Baru ceritain ke Syakir gitu. Katanya oh iya benar itu ciri Rasulullah SAW gitu kan. Wah tadinya tuh dia paling nggak bisa begitu. Maksudnya tuh sama ya apa namanya, sama kita punya ikatan sama alam ruh gitu kan. Sampai dia ngerasain deket sama abinya tuh bisa sering mimpi ketemu abinya tuh ketika udah sama Habib memang. Itu kan udah keasah gulupnya kan. Wah, Masya Allah tuh kan bisa ketemu Rasulullah dulu kan sebelum meninggal. Ketemu abinya juga. Karena memang dia luar biasa. Ingat yang waktu podcast di sini. Dia bilang apa? Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Makanya ente semua nanti kalau sudah selesai PPKM, ente datang ke Nurul Mustafa. Kan gitu ajakannya. Udah ajakan-ajakan ke majelis taklim. Udah ajakan luar biasa dia. Kemarin aja ketemu teman-teman gitu. Ada bilang mereka, tuh ente lihat Nurul Mustafa. Lihat hasilnya gimana? Nih ya, lihat. Ini Nurul Mustafa punya nih gitu dia bilang. Sama teman-teman semuanya. Kir gimana Kir? Kan pada nanya tuh, ente kan yang belakangan sering ngaji sama dia apa? Iya, ana langsung bilang, ini Nurul Mustafa, hasilnya begini. Hasil didikan Nurul Mustafa ya. Akhir hayatnya. Wah dia tuh kenapa? Makanya terakhir anda bilang sama dia, Mer, gue nggak bisa ngasih apa-apa buat lu. Hadiah gue bawain nih. Orang yang paling gue sayang nih. Yang mana anak nggak buka buat anak-anak muda yang lain. Ya tahu sendiri kan anak. Ya kita kalau punya mutiara kan nggak semua anak muda anak buka jalannya buat apa namanya ketemu Habib apa. Apalagi pas waktu itu dia baru kehilangan abinya. Anak tuh saking mau nyemangatin dia sampai waktu istirahat Habib gitu anak mohon gitu. Jadi kadang siang tuh waktu istirahat Habib ya karena Amr bisa siang gitu kan. Dia udah kayaknya butuh curhat banget gitu kan. Syakir minta tuh Habib, minta waktunya dong. Ini apa? Makan siang apa ketemu sama Amr gini. Tapi Syakir minta waktu istirahat Habib gitu saking Syakir sayangnya sama dia. Biar ada yang nguatin dia. Ya waktu itu dia diem di rumah. Udah gitu aja kan. Padahal awal-awalnya juga sampai ketika abis iya nolak. Pas dia ketemu Habib didoain urusan azikra yang tadinya dia pikir gede sulit beres tiba-tiba. Wah makin yakin dia. Gitu aja terus setiap ketemu Habib, suruh Habib ziarah ke aulia, wah dia nurut beres urusannya. Makanya dia bilang Syakir, wah makasih banget Kir, senang banget gue Kir kata gitu.
Bahkan ini bukan hanya pribadinya dia ajak istrinya juga loh. Iya, Zira diajak juga, maksudnya Zira diajak ta'aluk juga. Waktu itu pernah tanya di situ. Sehingga Zira juga ngungkapin juga nikmatnya di majelis. Luar biasa. Dan iya banyak keluarga-keluarganya. Mereka kan keluarga punya pesantren gitu, anak kiai gitu, keluarga kiai ya. Syakir kan yang bukan siapa-siapa kan, ya memang agak susah gitu ngajak mereka karena memang punya kelas tinggi mereka kan. Tapi akhirnya ketika Syakir ajak Amr langsung ajak semua keluarganya Luar biasa. buat ta'aluk ke Habib Hasan. Makanya kemarin semua, jadi ketika kita datang tuh kan itu satu suara semua kan, nggak ada yang berbeda pendapat. Yang nyolatin harus Habib Hasan gitu. Tapi memang gimana ya? Ana secara tidak langsung juga kayak ada yang bilang, Amin ini pengen disolatin sama Habib. Iya. Jadi perjalanan Habib Hasan bersama Ana aja itu sudah menandakan. Intinya gini, kalau menurut logika itu tidak akan mungkin Habib Hasan mensolati Amer. Satu, pertama perjalanannya macet. Dua, Gunung Sindur. Ketiga, itu sudah di-share bahwa jam 8 itu akan disolati di Gunung Sindur jam 8. Tapi Habib Hasan bersama Ana baru jalan jam 8, jam 7 lewat sekian menit, 15 menit. Tidak masuk di akal. Dan di mana di mobil juga bilang, "Bib, kita gimana nih telat?" Enggak, udah nggak apa-apa, yang penting kita datang. Nanti Ana sholatin, kalau memang telat, Ana sholatin, kita sholatin di makbarohnya. Gitu. Oh ya udah. Pas bagian ketemu tuh baru ngedenger nih, ini baru ngiung kan gitu, ngiung. Kata Habib Hasan, "Nah, itu Amer." Habib Hasan ngomong gitu. "Nah, itu Amer." Wah, iya tuh.